Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil awalin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil akhirin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khususnya kepada Ustadz Fuad Al-Hadi, syukuran Ustadz udah hadir pada pagi hari ini. Juga kepada ibu-ibu semua, insya Allah semua sehat walafiat. Pada hari ini, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, insya Allah kita semua niatkan untuk mencari ilmu dan mencari pencerahan diri agar kita mempunyai persiapan dunia dan akhirat, terutama untuk masa masa depan yang akan datang, yang kemarin juga sempat dibahas sedikit oleh Ustadz Fuad. Minggu lalu temanya adalah tugas dan kedudukan pencinta Rasul, yang di dalamnya Ustadz Fuad juga saya sempat mendengarkan rekamannya sedikit ya. Mohon maaf nggak bisa hadir minggu lalu, yaitu mengenai di akhir-akhir mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat di hari akhir sesuai dengan perjanjian Allah, dengan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan julukan sebagai pemberi syafaat umat, ya pemberi syafaat umat. Kemudian Ustadz juga memberikan sedikit keterangan bahwa siapa-siapa saja yang syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga siapa yang tidak mendapatkan syafaatnya, dan ditutup dengan kesimpulan bahwa untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus beramal soleh, dan kemudian bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran adalah sebagai uswatun hasanah. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil bisa mengikutinya karena beliau adalah suri tauladan, dan insya Allah dengan mengikutinya kita bisa dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi. Dan pada hari ini Ustadz memberikan tema apa Ustadz, saya juga lupa, tunggu. Tema hari ini apa Ustadz? Saya lupa. Tentang nur. Oh ya, nur. Hubungan Nur Muhammad dengan pencintanya ya Ustadz ya. Pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita mulai saja dengan basmalah wa sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajam. Silakan Ustadz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina wa tabibi qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi al-mayamin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji di hari yang penuh barakah ini kita panjatkan kehadirat ilahi dari semua kucuran nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, dan selalu ditebarkan sebutan baik yang tak layak sebetulnya kita mengembannya
tapi itulah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyartah. Berapa banyak sebutan atau predikat yang baik, yang indah. Kam min thana'in jamil selalu diletakkan pada pribadi kita yang sebetulnya kita tak layak memikulnya. Dikarenakan antara predikat yang dikalungkan Allah kepada kita dengan amal yang kita jalankan terkadang bertolak belakang. Kita disebut mukmin, tetapi di dalam diri kita menentang apa yang kita imani. Kita disebut seorang soleh, tapi sebetulnya langkah kita tidak menuju kepada kesalehan. Tapi itulah yang Allah lakukan kepada kita, agar kita termotivasi untuk selalu melangkah pada jalur yang baik, yang benar, yang indah. Sehingga pada pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, kita melanjutkan tema kita. Sebelumnya minta maaf kepada ibu sekalian dan juga khususnya tuan rumah ya Bu Ani, untuk akhirnya kita berubah. Kita mestinya Jumat sore, akhirnya kembali pagi karena beberapa kegiatan yang saya mau tidak mau harus melakukan dan menjalankan. Semoga perubahan waktu tidak menjadikan mengecilnya semangat, tapi justru membuat kita semakin berhasrat untuk mengemban dan menggapai ilmu. Tema yang kita titipkan pada Jumat hari ini berkaitan dengan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Tema sebelumnya kita berkaitan dengan kelahiran Nabi, kedudukan dan makom Rasulullah di hadapan Pencipta, sampai tugas Nabi serta tugas kita sebagai pencipta, pengikut Nabi, umat Rasul yang mendapatkan predikat yang luar biasa di Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang telah dimunculkan dalam sejarah peradaban, yaitu kita menjadi umat Rasulullah, umat terbaik. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua anbiya juga berharap menjadi umat Rasulullah dan berada pada era Nabi. Sampailah kemarin kita pada pembahasan tentang syafaat, yang sebagian membingkai makna syafaat dan umumnya yang diketahui oleh saudara-saudara kita adalah berkaitan dengan syafaat tasyri'i. Sedangkan syafaat memiliki dua bagian atau dua jenis, ada syafaat takwini, ada syafaat tasyri'i. Kita membahas kemarin tentang syafaat tasyri'i, yaitu diberikannya mandat SK dari Allah agar Rasul memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang memenuhi syarat untuk disyafaati. Sehingga kita membahas kemarin baik si pemberi syafaat ataupun penerima juga harus terikat dengan prasyarat yang Allah tentukan. Jadi bukan syafaat berkaitan dengan selera atau hasrat. Dan kita kemarin membahas bahwa cara pandang mukminin dalam menyikapi tentang syafaat terbagi tiga. Ada yang menafikan dan menolak adanya syafaat. Ada yang menerima, tapi itu hanya hak prerogatif Allah, tidak diberikan kepada makhluk. Dan yang ketiga adalah syafaat bukan hanya dimiliki atau dalam genggaman Allah, tapi Allah berikan kepada sosok yang Dia izinkan dan ridho, sehingga sang pemberi memberikan kepada hambanya yang memenuhi kriteria dan syarat yang ketat. Kita sudah bahas kemarin syaratnya, dan kita ketika ingin mendapatkan syafaat harus mempersiapkan diri, jaga keimanan sampai last minute, dan juga kita harus mencintai Rasulullah sehingga hubungan cinta ini terjalin sampai hari kebangkitan. Dan kita juga diminta untuk menjalankan apa yang seharusnya sebagai mukmin jalankan. Dan mengimani adanya syafaat.
Karena tidak mengimani adanya syafaat, tertolak untuk menerima syafaat. Kenapa? Karena syafaat bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Menolak satu, ya. Misalnya kita mengimani adanya Rasul, tapi menolak mengimani adanya malaikat. Iman kita tertolak. Ya. Mengimani adanya Rasul, tapi menolak adanya hari akhir. Iman kita tertolak. Nah, syafaat bagian dari keimanan itu sendiri. Maka kemarin kita bahas bahwa syafaat, tema syafaat bukan masuk ke fikih, tapi masuk ke akidah kaitan dengan usuluddin yang kelima, yaitu ma'at. Hari ini kita bicara tentang nur, cahaya. Ini sangat berkaitan dengan awal penciptaan dan juga karya yang Tuhan tampakkan di dalam alam semesta di hadapan para makhluknya, yaitu tema tentang ataupun yang Allah cipta bentuknya adalah nur. Silakan buka di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis. Yaitu dia menciptakan gelap dan dia juga di surat Al-An'am ayat 1, surat 6. Silakan ibu-ibu yang mau membaca bisa langsung aja mengambil berkah hari Jumat. Ustaz, saya baca Ustaz. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya sungguh pun demikian orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah yang mencipta, menentukan dzulumat wan nur. Di sini lawannya nur yaitu dzulumat. Dzulumat bisa artinya dzulumat bersifat materi, misalnya matahari tertutup awan, gitu, atau dihalangi bulan, dia tertutup sehingga sinarnya tidak sampai ke bumi, maka itu menjadi gelap. Gelap berkaitan dengan materi. Tapi ada juga gelap yang berkaitan dengan non-materi. Misalnya orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga diidentikan dengan kegelapan. Silakan buka surat Ibrahim. Surat 14 ya Ustaz. Ya, silakan baca. Ayat 1. Baca Ustaz. Dibaca. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitab Al-Quran. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha
Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur. Ya, alif lam ra kitab Allah turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya apa? Mengeluarkan manusia dari bukan satu kegelapan, tapi bentuknya jamak minaz zulumat, dari berbagai kegelapan. Ilan nur, menuju cahaya. Nah, di sini zulumat lawannya nur, lawannya cahaya, itu dalam bentuk jamak dan bukan berkaitan dengan materi, tapi berkaitan dengan keimanan, keyakinan, ya, akidah yang umat manusia emban atau miliki, yang tidak ada Allah di dalamnya. Itu zulumat. Entah dia menyembah matahari, menyembah makhluk seperti manusia yaitu Fir'aun, menyembah batu, itu zulumat. Atau tidak mengetahui tentang mana yang baik, mana yang buruk, itu zulumat. Mana yang halal, mana yang haram, itu zulumat. Ini berkaitan dengan lawannya nur. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa Allah cipta nur? Apa fungsinya? Siapa saja yang masuk dalam kriteria nur, yang disebut dengan nur? Apakah ketika bicara nur berarti pasti artinya non-materi, ya, hal-hal yang bersifat spiritual, atau memang makna nur juga artinya sesuatu yang bersifat materi? Ternyata Al-Quranul Karim membagi bahwa makna nur luas. Makna nur luas. Pertama, makna nur artinya yang bersifat materi. Yang bersifat materi. Silakan buka surat Nuh. Surat Nuh ayat 16. 71 ya? Surat Nuh ayat 16. Surat 71 ayat 16. Jadi pertama, nur artinya cahaya yang bersifat materi. Silakan baca. Izin baca Ustaz. Silakan. Surat Nuh ayat 16. Yang mengelupas kulit kepala. Ya. Surat Nuh 71 ayat 16. Iya, surat Ya. Nuh ayat 11 kan? 16. Iya, ini. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Surat 71 ayat 16. Izin baca Ustaz. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kecil-kecil banget nih. Nggak kelihatan, Ustaz. Iya, iya. Di Zoom aja, Bu. Nggak kelihatan. Baca nih, Ustaz. Aku baca ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Ya. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Itu Allah menjadikan bulan bercahaya, matahari bersinar. Ini menunjukkan bahwa makna nur itu sifatnya
materi. Coba buka lagi surat Yunus. Surat 10. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 5. Izin baca, Ustaz. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Di sini makna dari nur ataupun cahaya kembali kepada hal yang bersifat materi. Sekarang buka surat Al-Baqarah ayat 257. Izin baca, Ustaz. Ayat 257 ya, Ustadz? Iya, Bu. Ya. Izin baca ya, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di sini makna nur beda lagi, bukan bicara tentang materi, tapi bicara yang sangat halus, kaitan dengan iman dan kufur. Maka makna nur di sini adalah hidayah. Jadi orang-orang yang beriman dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Yang tadi, nur Allah bicara tentang hal yang bersifat materi, yaitu bulan, matahari. Berkaitan dengan mukmin, Allah pun bicara lebih dalam lagi. Silahkan buka. Surat An-Nisa. Jangan An-Nisa dulu. Surat At-Taghabun. Surat keberapa, Ustadz? Surat 64. Ayat 8. Jadi makna nur yang kedua apa tadi, Bu? Yang pertama, arti nur apa tadi? Cahaya. Materi, Ustaz. Ya, cahaya, Pertama, tapi materi. cahaya apa? Cahaya materi. Materi. Yang kedua, Non-materi, Cahaya. keimanan, hidayah. Keimanan. sekarang coba buka At-Taghabun 4 ayat 8. Izin baca, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik. Ayat 8, Bu. Maaf. Surat 64 ayat 8. Oh, surat 64. Sebentar. Jika demikian halnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Nur di sini beda lagi, yaitu yang dimaksudkan yang diturunkan bersama Rasul, wan nur, yaitu Al-Quran. Silakan buka surat Al-Hadid ayat 28. Maaf, Al-An'am, maaf. Ayat 122. Maaf Ustaz, surat apa Ustaz? Al-An'am. Dibaca ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini cahaya beda lagi. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Ada orang yang hatinya itu atau dirinya itu divonis mati. Mati di sini bukan mati fisik, tapi mati batinnya. Wa ja'alna lahu, kami jadikan untuk mereka nuran. Ayat Nur. berapa? Al-An'am 122. Ya, yang tadi dibaca. Orang yang tadinya awaman kana mayitan, dia tadinya mayit tapi dihidupkan dan diberikan untuknya cahaya. Cahaya apa di sini? Tentunya bukan matahari, tapi cahaya keimanan. Siapa yang mampu menjadikan orang itu mati, lalu dia itu mendapatkan cahaya, lalu muncul, tumbuh, ataupun berubah menjadi hidup. Cahaya di sini bukan sekedar keimanan, tapi masuk kepada sosok pribadi yang dia memiliki cahaya. Sekarang kita masuk lebih dalam definisi cahaya. Tadi sekedar prolog bahwa kata cahaya di Quran itu tidak dikunci dengan satu makna. Tidak cuma satu makna. Dia beragam. Dia luas artinya. Dia tidak sebatas yang materi, tapi juga dia memiliki makna non-materi. Sekarang Allah jelaskan. Di dalam surat An-Nur, surat An-Nur, surat 24. Ayat berapa Ustaz? Ayat 35. Izin baca Ustaz. Silakan, Bu. Surat Hud ayat 35.
Allah atau pemberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak seutuh, tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang tidak dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat. Wa yadribul amsal linnas. Masih ada lanjutannya, Bu? Ya, cukup. Di dalam surat An-Nur, suratnya disebut surat An-Nur. Allah perjelas apa yang dimaksud dengan nur. Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menyinari langit dan bumi. Allah nurus samawat wal ard. Masalun nurihi kamishkat. Ingat, Quran itu ada masal, ada misal. Masal itu analogi, kalau misal itu tidak ada yang setara. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau masal banyak. Watilkal amsal nadribuha. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa memahami apa itu wahyunya Allah. Perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya, asal muasal. Nurus samawati wal ard. Masalu nurihi, permisalan cahayanya, analogi cahayanya itu seperti miskat. Miskat itu dalam bahasa Arab artinya banyak, diantaranya yang umum adalah lubang atau celah. Ada celah, ada lubang, di dalam lubang tersebut ada lentera, fiha misbah. Ada misbah. Ada lentera, lalu di dalam misbah itu ditutupi ataupun diselubungi oleh zujajah, kaca. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Kacanya itu laksana seperti bintang gemintang, ya, yang mengeluarkan cahaya ataupun berkilau gitu. Dan dia itu yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Lentera itu kalau dia nyala harus ada minyaknya. Kalau sekarang anak-anak kita nggak paham lampu selain dulu ada lampu templok, ya, dia harus nyala, harus ada minyak itu agar dia bisa mengeluarkan cahaya. Nah, minyaknya itu dari syajarah mubarakah, pohon yang penuh keberkahan. Zaitunah, ya, pohon zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur, tidak barat. Ini semuanya satu kata demi kata ini sebetulnya punya makna yang dalam. Tapi kita tidak ingin berhenti kata per kata, cuman kita secara global kita akan sentuh yang berkaitan dengan nur. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Minyaknya itu yang mengalirkan sehingga lentera bisa menyala, minyaknya pun bercahaya. Gitu. Nur ala nur.
cahaya di atasnya ada cahaya lagi. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah melalui nurnya siapapun yang dia kehendaki. Wa yadribullahul amsal linnas. Allah memberikan permisalan ataupun analogi ini untuk umat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Ayat ini cerita tentang tahapan cahaya. Pertama, cahaya adalah bersumber dari Allah. Allah nur. Jadi kalau nur itu ya energi, ya asal muasal, sumbernya. Allah nurus samawati wal ard. Tetapi Allah ingin memperkenalkan dia kepada makhluk melalui cahaya yang ia cipta. Sehingga tahap pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan fawadah, mengalirkan atau mencurahkan, ya, mencurahkan itu tahap awal cahayanya ini kepada makhluk. Di tahap awal. Lalu Allah Subhanahu wa taala di tahap kedua degradasi cahaya tersebut bertahap, baik yang tampak secara materi ataupun yang non materi, sehingga makna cahaya pun ketika disentuh kepada benda makhluk yang namanya matahari, dia mengeluarkan cahaya. Ditembakkan ke bulan, bulan juga mengeluarkan cahaya, memantulkan cahaya. Terus, jadi ada yang bersifat materi, martabatul zuhur dalam istilah akidahnya, dia sampai kepada makom menampakkan. Jadi yang pertama awalnya adalah mencurahkan cahaya, ya, agar terwujud, lalu menampakkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, cahaya itu sampai kepada tingkatan makna ataupun memiliki kandungan tauhid. Sehingga orang yang berbuat buruk dinisbatkan, dianalogikan sebagai gelap, tapi ketika dia keluar dari kegelapan, dia menuju cahaya. Di situ kalau gelap menggunakan bentuk jamak, dalam bahasa Arab gelap itu zulum. Bentuk jamaknya zulumat. Cahaya itu dalam bentuk tunggalnya nur, bentuk jamaknya anwar. Tapi Allah selalu menggunakan bentuk tunggal untuk cahaya. Sehingga cahaya adalah wujud atau manifestasi dari tauhid. Tauhid. Bagaimana ini perjalanan ini? Dari mulai pembentukan, ya, dicurahkan sampai kepada tauhid. Sampai menampakkan. Sehingga Allah kasih contoh. Masalun nurihi. Saya kasih contoh ya, cahaya ini gimana? Kamishkat. Dia seperti lubang. Kamishkat. Fiha misbah. Dia itu memiliki lentera. Lalu kita harus tanya ini, apa ini simbol-simbol ini? Apa itu miskat? Apa itu misbah? Di dalam tafsir banyak makna miskat, makna misbah. Tetapi kita ambil makna yang umum dan diterima dari berbagai sumber, yaitu misbah, miskat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Rasul, miskat. Misbahnya adalah Al-Imam Ali. Ya, Rasul cahaya, Imam Ali cahaya.
Seperti hadis mengatakan, aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ingat ilmu itu apa? Cahaya. Al-ilmu nur. Al-misbah kamiskat fiha misbah. Misbah juga punya makna Al-Hasan wal Husain. Syajarah mubarakah artinya Sayyidah Fatimah. Apa buktinya? Dalam bahasa Arab, keturunan itu juga silsilah menggunakan kata syajarah. Kata syah artinya pohon. Ada akar, ada batang, ada ranting, ada buah. Sedang buah bisa ada di ranting karena ada batangnya. Batang bisa menjulang ke langit karena ada akar yang kokoh. Nah, keturunan itu juga dalam bahasa Arab syajarah. Sehingga orang misalnya ditanya, mana buktinya misalnya, kalau Anda keturunan A atau B, syajarahnya mana? Jadi syajarah itu untuk menunjukkan tentang keturunan. Nah, syajarah mubarakah ini adalah putri Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi cahaya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala awal mencipta adalah cahaya, dan cahaya itu pindah-pindah. Dan bukti juga syajarah mubarakah ayatnya Sayyidah Fatimah di dalam surat Al-Kautsar. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Allah akan memberikan Nabi keturunan yang banyak. La syarqiyah wala gharbiyah. Dia tidak condong ke Yahudi dan juga tidak ke Nasrani. Syarqiyah, barat dan timur ini berkaitan dengan keyakinan. Dan selalu dia eksis. Dan di dalamnya itu nur ala nur. Nanti ada cahaya, muncul lagi cahaya berikut, muncul lagi cahaya berikut. Sehingga orang-orang yang mengemban cahaya ini, dia punya tugas. Apa tugasnya? Coba itu lihat di ayatnya. Yahdillah, Allah memberikan hidayah. Melalui apa Allah memberikan hidayah kepada umat manusia? Linurihi, dengan cahaya. Jadi cahaya ini memiliki tugas yaitu memberikan hidayah. Jadi Rasulullah tugasnya memberikan, menyalurkan, mendistribusikan cahaya Allah. Sehingga yang gelap menyingkir, ya, dan hubungan yang tadinya gelap, yang tidak tahu apapun, karena kita dalam gelap yang kita lakukan adalah keraguan, coba-coba, perkiraan. Mungkin ini yang kita pegang adalah bolpen atau kertas atau mungkinnya juga gelas. Itu mungkin. Kenapa kok mungkin? Karena gelap. Gitu. Ketika di bawah sinar cahaya sesuatu menjadi jelas. Itu menjadikan memilah mana hak, mana batil. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah melalui nurnya. Bagaimana itu nurnya Allah sampai pakai apa? Kalau nur materi, matahari. Tapi kalau nur yang non materi seperti apa? Allah ciptakan. Maka dari itu, pertama yang Allah ciptakan sebelum apapun. Dalam riwayat hadis, ketika ditanya oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari, ya Rasulullah, apa makhluk pertama yang Allah cipta sebelum yang lain? Rasul mengatakan, wahai Jabir, yang pertama kali Allah cipta sebelum Allah cipta yang lain adalah nur Nabi Muhammad. Cahaya nabimu, yaitu cahaya Rasul. Dan ini dari cahaya ini
menjadi modal untuk mencipta yang lain. Imam Ali menjelaskan perjalanan cahaya ini luar biasa detail. Cuman saya tidak akan bahas di tempat ini, di majlis ini, karena begitu detail dan perlu beberapa mukadimah. Tapi saya singkat saja bahwa surat An-Nur di sini berkaitan dengan sosok. Ya, berkaitan dengan sosok. Fungsinya nur di sini adalah memberikan hidayah. Ini penting, hidayah ini. Maka dari itu kita minta di dalam setiap sholat, dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah. Pakai apa Allah berikan hidayah? Pakai nur, menggunakan cahaya. Sehingga berkat nur ini luar biasa, kita dapat sesuatu yang tidak pernah kita duga. Berkat nur kita tahu nilainya mutiara. Tanpa nur, kita katakan mutiara dan batu, koral yang bisa dipakai untuk membangun rumah, nilainya sama. Gitu. Tapi berkat nur kita bisa bedakan mana berlian, mana mutiara, mana batu kecubung, mana batu biasa. Gitu. Nur, berkat nur kita tahu keagungan Allah, keagungan para anbiya. Yahdillahu linuri. Jadi fungsi nur, bagaimana Allah memberikan hidayah melalui nurnya. Sekarang lanjutkan di ayat setelahnya untuk menjelaskan siapa itu nur. 36 ya Ustaz. Ya, silakan. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Fi buyutin adinallah an turfa'a, ya, an turfa'u wa yuzkara, an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh wa yusabbihu lahu ma fiha bil ghudwi wal asal. Ayat lanjutannya Ayat 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli mengingatkan Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. ya. Ketika ayat ini turun, fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkar fiha ismu. Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud buyut, di rumah-rumah gitu. Sebagian menerjemahkan buyut artinya Baitullah, yaitu masjid. Lalu Khalifah ataupun Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apakah rumah ini termasuk itu, rumah itu? Kata Nabi, iya. Nah, isyarat itu kemana? Ke arah rumah Sayyidah Fatimah dan Imam Ali yang menempel dengan masjid. Bahkan Nabi mengatakan itu lebih afdal. Sehingga orang-orang di rumah itu disebut apa? Ahlul bait fi buyut. Fi buyutin. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, kaitan dengan nur tadi. Berkaitan dengan surat An-Nur. An-Nur adanya di mana itu tadi? Yang dimaksudkan miskat, zujajah, dan juga misbah. Itu ada di rumah itu permisalannya. Yang mereka itu tidak pernah lalai untuk mengingat Allah. Dan tidak pernah takut dengan kerugian, tapi yang dia bayangkan adalah proyeksi ataupun pandangan ke depan, yaitu akhirat. Sehingga merekalah nur. Nur sesungguhnya, nur yang mencakup semua dimensi. Baik nur bersifat materi ataupun nur bersifat non-materi. Dialah cahaya yang memberikan hidayah kepada umat manusia. Silakan buka di dalam Al-Quranul Karim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa ayat 174. An-Nisa ayat 174. Izin baca lagi Ustaz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 174. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mujizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dan dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya. Diturunkan cahaya. Apa di sini diterjemahkan? Yaitu Al-Quran. Sah. Tapi diperjelas sebetulnya cahaya itu tidak berhenti pada makna kitab. Seandainya cahaya dinisbatkan kepada oleh umat manusia artinya semata Quran pun, itu Quran tidak bisa pisah dengan Rasulullah. Di surat Al-Maidah ayat 15. Al-Maidah ayat 15. Saya coba baca Ustaz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal daripada isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak juga yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menjelaskan. Sadaqallahul adzim. Ini diperjelas bahwa makna cahaya tidak selalu kitab, tapi qad ja'akum minallah nur dan kitab. Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Bahwa yang dimaksud nur di sini siapa? Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah nur, cahaya. Cahaya di atas cahaya. Semua cahaya yang ada yang kita bayangkan, ya, pasti di atasnya ada cahaya lagi. Tapi nanti semua cahaya akan kembali kepada sumbernya, yaitu Allah. Allah nurus samawati wal ard. Buka di surat Al-Ahzab. Surat 33 ya Ustaz. Ya, surat 3. Ayat berapa Ustaz? Ayat 45 dan 46. Izin baca lagi Ustaz. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 45 sama 46. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Ya. Nabi di sini disebut apa oleh Allah? Sirajan
Munira, cahaya yang menerangi. Al-Quran tanpa Nabi, orang nggak akan paham. Dan Al-Quran turun kepada Rasulullah. Al-Quran cahaya, Nabi cahaya. Lalu dengan cahaya ini orang keluar dari berbagai kegelapan. Jadi yang dikatakan cahaya sebetulnya siapa? Intinya yaitu Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan makna cahaya yang kita butuh. Kita ini kalau tanpa cahaya apa, Bu? Jadinya gelap. Tanpa cahaya menjadi Gelap. gelap. Kalau gelap jadi apa? Gelap itu untuk kita tidak sampai ke tujuan, besar kemungkinan atau kecil kemungkinan tidak Besar. sampainya. Besar. Nah, ketika gelap, selamat atau celaka? Celaka. Celaka. Ibu lampu mati di rumah tingkat misalnya, ibu turun naik tangga, itu setengah mati ketika tidak ada cahaya. Kemungkinan terjatuh besar. Kemungkinan menabrak meja atau benda yang keras besar. Terluka besar. Ini baru kaitan dengan alam materi. Bagaimana menuju Allah dengan kegelapan? Tanpa cahaya. Apakah akan sampai? Tidak mungkin sampai. Semua yang kita lakukan berangkat dari keraguan. Sehingga orang yang kehilangan cahaya mati. Itu yang tadi kita di surat Al-An'am tadi. Apakah orang yang telah mati? Awaman kana maitan fa ahyainahu, kami hidupkan dia. Kembali lagi ke surat Al-An'am. Ayat 122. 122. Boleh Ustaz saya baca? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat yang ke-122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, ayat ini bukan cerita tentang kematian biologis yang disebabkan kehilangan oksigen atau air, tapi kaitan dengan batinnya seseorang. Orang yang tidak ada hubungan dengan cahaya, dia mati. Siapa itu yang sehingga kalau dia tidak memiliki connecting kepadanya dihitung mati? Yaitu Rasulullah. Tidak ada hubungan dengan Nabi. Dan perjalanan cahaya setelah Nabi, orang ini mati. Orang ini mati. Kapan dia itu hidup? Kalau dia itu memang menyadari pentingnya memiliki kecintaan kepada cahaya. Siapa itu? Rasulullah. Sehingga tadi saya tunda, waja'alna lahu nuran. Kami jadikan untuknya cahaya. Di dalam doa disebutkan, ya Allah, kenali dirimu. Kalau engkau tidak kenali dirimu, aku tidak mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenali Rasulmu kepadaku. Kalau aku tidak kenal dia, aku tidak mengenal penerusnya, imamnya. Ya Allah, kenali imammu. Kalau aku tidak kenal kepadanya, aku akan tersesat dalam kehidupanku. Ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan jahiliyah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berarti orang kalau tidak mengenal mereka dihitung mati. Kenapa? Kehilangan cahaya. Sehingga kita harus punya hubungan dengan nur.
dengan cahaya. Sebetulnya cahaya ini sudah dititip jelas-jelas. Gitu. Kalau orang mau nyambung, yaitu kepada siapa? Kepada yang Allah tadi analogikan. Di mana diperjelas? Yaitu dalam selawat. Dalam selawat yang tadi Ibu baca itu cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu cahaya, semuanya cahaya. Dan cahaya ini berlanjut, dia tidak berhenti. Terus. Maka dari itu upaya untuk memadamkan cahaya itu dilakukan oleh orang banyak. Oleh orang yang anti dengan keimanan. Silakan buka surat ya. Taubah. Taubah ayat 9 ya Pak. Surat 32 surat 9 ayat 32. Izin baca Ustaz. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Apa yang mereka lakukan? Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Disempurnakan. Ini berkaitan dengan apa tadi? Nur ala nur. Anda mau matikan nur di sini, aku kasih lagi nur berikutnya. Ini berkaitan dengan siapa? Itu ketika ada upaya untuk orang membunuh Imam Ali, terbunuh Imam Ali, selesai cahaya. Enggak, ada nur berikutnya, yaitu Imam Hasan. Imam Hasan diracun. Mereka gembira. Mereka pikir berhasil cahaya ini padam. Enggak, ada putra Nabi, yaitu Imam Hussein. Gitu. Mereka juga makin marah, sehingga terbunuhlah putra Nabi ini di Karbala dengan dimutilasi. Dia pikir matilah cahaya. Enggak. Berlanjut. Sampai kapan? Sampai Imam Mahdi yutimma nurahu. Gitu. Yutimma nurahu. Nanti Allah sempurnakan. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala din. Ditampakkan. Menampakkan pakai apa itu? Pakai nur. Apa diantaranya? Ilmu. Ilmu nur bukan? Nur. Bisa nggak orang ngelawan ilmunya yang dimiliki oleh keluarga Nabi? Yang nggak mampu, dia nur ala nur. Jadi nur di sini adalah tidak hanya dikunci artinya kitab, tapi sosok pribadi yang berkelanjutan. Nah, kita sebagai mukmin harus memiliki hubungan dengan mereka. Ini diperjelas, silahkan Ibu buka di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hadid. Ayat Surat Al-Hijr, Ustaz. 28. Al-Hadid. Al-Hadid. Saya baca Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengannya kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aduh, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Hei orang yang beriman, mau cahaya nggak? Mau ya Allah. Taat pada Allah dan Rasul, ya, taat. Gitu. Jadi kalau Nabi suruh sholat, sholat.
Nabi suruh mengeluarkan zakat, keluarkan. Nabi suruh haji, haji. Berhenti di situ? Enggak. Kalau Nabi bilang cintai keluargaku, cintai, taat. Menolak satu ketaatan, ya, bukan mengabaikan, menolak, berarti menolak semuanya. Nanti Allah akan berikan kamu apa? 2 rahmat yang menjadi jaminanmu. Rahmat yang umum, rahmat yang khusus. Dan kamu aku jadikan wa yaj'al lakum, apa itu Bu? Nuron. Kita bercahaya. Ini kita ibu-ibu sekarang bercahaya. Jangan ragu, punya cahaya. Berkat siapa cahaya ini? Berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah. Dari mana cahaya Rasulullah? Dari Allah. Allah nurus samawati wal ard. Nur. Nabi itu nur. Berhubungan dan taat pada Nabi. Ya, kemarin pada pertemuan lalu kita sudah bahas, diantaranya adalah kita selain cinta harus taat. Taat pada Nabi dapat 2 rahmat. Dan kita dapat apa? Yaitu cahaya dari Allah. Wa yaj'al lakum nuran tamsun, yang jalan di tengah-tengah umat manusia. Ibu berasa nggak kalau sekarang duduk sama keluarga besar beda? Terus orang menganggap kok ada kelihatan lain ya dulu sama sekarang. Itu berkat cahaya. Berkat cahaya. Dan bukan dapat cahaya saja, kita dapat bonus dari keberadaan cahaya. Apa itu? Ampunan. Wa yaghfir lakum. Dapat ampunan. Karena setiap maksiat melahirkan gelap. Dan maksiat yang dilakukan beragam. Berangkat dari kebodohan, ini zulum, karena ketiadaan ilmu. Berangkat dari kebutuhan, karena kita bodoh enggak, cuman karena kita butuh akhirnya seseorang mencuri misalnya. Tapi dia tahu sebetulnya itu buruk, tapi dia lakukan. Artinya apa? Berangkatnya bukan dari bodoh tapi kebutuhan. Ini zulum. Gitu. Ada yang berangkat dari lemah. Dia sebetulnya tahu ini buruk, gitu. Dan dia nggak butuh, tapi karena dia lemah, dia melakukan keburukan. Ya, contoh sederhana yang lagi rame lah sekarang ini. Anak buahnya misalnya sang jenderal membunuh ajudan jenderal. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh atasan. Dan dia lakukan ini bukan karena dia bodoh, bukan karena dia ini butuh, tapi dia lemah. Gitu. Dia merasa dia bawahan, dia lemah. Zulum bukan ini zulum. Ini gelap. Nah, bagaimana bisa nanti kegelapan itu sirna kalau ada cahaya? Nah, orang yang taat kepada Nabi, hatinya sebelum taat gelap. Tapi ketika cinta itu muncul, maka bersinarlah di hati. Sehingga gelap di hati itu sirna. Gelap itu hasil dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana diungkap dalam doa Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pelaku kegelapan. Jadi orang-orang mukmin itu di dunia dapat apa? Cahaya. Cara dapat cahaya harus berhubungan dengan cahaya. Siapa itu cahaya? Tentunya cahaya Allah yang kita raih. Tapi gimana mendapatkan cahaya Allah? Harus melalui miskat, melalui misbah, melalui syajarah mubarakah, yaitu Ahlul Bait Nabi. Nanti diantarkan kepada Rasulullah. Lalu bercahaya hati kita. Orang yang berselawat kepada Nabi, bercahaya tidak? Bercahaya. Dalam hadis dikatakan,
Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi alfas salatin min alfis saffin minal malaika. Allah akan membalas orang tersebut dengan selawat 1000 selawat dari 1000 saf malaikat. Manfaat Allah selawat kepada kita, malaikat selawat kepada kita, beda dengan selawat Allah kepada Nabi. Kalau kepada Nabi curahan rahmat, kalau kepada kita silakan buka surat Al-Ahzab. Ayat berapa, Ustaz? Ayat Surah apa, Ustaz? surat 33. Jadi 45. Jadi 45. Udah. 43. Surat 33 ayat 43. Lanjut baca lagi, Ustaz. Silakan, Bu. Surat Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, atau memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Hasan. Orang yang berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada orang tersebut. Malaikat juga berselawat. Apa fungsinya selawat Allah kepada kita? Selawat malaikat kepada kita, liyukhrijakum, mengeluarkan kalian dari zulumat. Ayat ini bukan buat Rasulullah ya, karena Rasulullah bukan zulumat, dia nur. Ayat ini buat kita yang berselawat. Liyukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Gitu. Berhubungan dengan Nabi pakai apa? Pakai selawat. Berhubungan dengan Nabi berarti berhubungan dengan apa? Dengan nur. Dan selawat itu nggak sah kalau tanpa melibatkan keluarga Nabi. Kata Nabi, la tusalli alayya salatul batra. Jangan berselawat kepadaku dengan selawat batra. Apa itu batra ya Rasul? Selawat yang menyebut namaku lalu diam. Bagaimana sempurnanya? Ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Harus dengan keluarganya juga. Kalau selawat ini sempurna, maka sempurna syaratnya. Dapat kita, yaitu cahaya. Minaz zulumat ilan nur. Dari kegelapan kebodohan, dari ego yang kadang-kadang muncul sehingga kita melakukan kezaliman, atau dari butuh. Ini zulumat. Lalu apa? Muncul nur di dalam diri kita. Dan ketika nur itu ada, maka kita hidup jalan di tengah umat manusia. Tapi kalau itu nggak ada, walaupun kita hidup sebetulnya hakikatnya kita mati. Yaitu mayit-mayit yang tegak berjalan di muka bumi. Bukan yang terbujur kaku di tanah. Jadi kalau mau hidup, ya berhubungan dengan nur. Dengan energi, dengan sumber. Yaitu Rasul dan Ahlul Bait. Ini fit dunia kita bercahaya. Untuk orang yang berhubungan dengan Nabi. Di akhirat gimana? Aduh, di akhirat. Coba Ibu buka surat Al-Hadid. Ayat 12. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 12. Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Cahaya mereka bersinar di depan dan di sisi kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itu kemenangan yang agung. Allah. Muhammad wa al-Muhammad. Indahnya orang yang di dunia itu menjalin hubungan dengan nur. Itu nyambung sampai barzah, sampai akhirat. Orang-orang mukmin itu kelihatan cahayanya. Di depan, di samping. Semua pada aplaus.
Selamat, selamat. Punya cahaya. Silakan masuk ke tempat yang dibuat juga dari cahaya, yaitu jannah. Terus orang-orang lain ngelihat nggak cahaya? Ngelihat. Apa reaksi mereka? Iri. Silakan ayat selanjutnya. Ayat 13. Silakan baca, Bu. Pada hari itu juga orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, cahaya pada mereka dikatakan, belakang dan carilah sendiri cahaya titik pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Ahsan. Tapi kurang jelas, kalau ada yang mau baca yang ini, silakan. Izin baca, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang yang bercahaya itu membuat iri orang-orang yang munafik. Munafik ini nggak mesti kalau berjanji bohong. Munafik, ada munafik masuk ke wilayah akhlak, ada munafik masuk ke wilayah akidah. Tapi bukan pembahasan kita sekarang. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna. Orang-orang mukmin, tolong dong nengok ke sini. Gitu. Minta cahaya. Mereka pada ngemis untuk meminta kepada ibu-ibu sekalian cahaya yang ibu-ibu punya. Naktabith min nurikum. Pengen sedikit aja dapat cahaya. Karena berkat cahaya itu nanti efeknya banyak. Apa efek adanya cahaya? Ampunan, dapat. Gelap, sirna. Lampu mati di rumah kita, ada satu lilin saja nyala, itu sudah memberikan manfaat besar. Jadi orang yang ingin nanti di akhirat bercahaya, apa syaratnya? Ya dia harus berhubungan dengan cahaya itu sendiri. Siapa cahaya itu? Ya Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Ya awal penciptaan, ya cahaya dia yang tercipta. Allah ciptakan pertama ya cahaya, yaitu cahaya Rasulullah. Kehilangan cahaya, kehilangan Rasulullah ya kehilangan cahaya. Ketiadaan cahaya ya gelap. Ketika gelap ini petaka buat kita hidup. Baik hidup di dunia dan kelak hidup di barzah dan serta itu di akhirat. Mudah-mudahan dari sini kita memahami pentingnya kita melalui majlis ini menambahkan frekuensi kecintaan kita kepada Rasulullah yang hakikatnya dia adalah cahaya dan juga keluarganya. Dan kita bersyukur berkat cahaya itu kita jelas memilah, oh ini baik, ini buruk, oh ini benar, oh ini salah, oh ini menuju Allah, oh ini bukan menuju Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memegang teguh cahaya ini dan mendapatkan hidayah untuk sampai kepada Rabbul Alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Billahi taufiq wal hidayah wa nur wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallah. Maaf lahir batin ya, Ustaz. Sama-sama, Bu. Kalau ada pertanyaan, ada satu pertanyaan Mbak Inga.
Silakan. Ibu yang mau bertanya. Saya tanya Ibu Ani. Silakan Bu Tias, dibuka dulu mikrofonnya. Ibu Tias. Ibu Tias mau tanya ya tadi ya? Iya, ini saya tanya Ibu, saya bisa dengarkah? Halo. Ya, Ustadz. Iya, Ustadz intinya adalah bahwa yang penting kita pegang Al-Quran, Ustadz. Bahwa nur itu adalah Al-Quran. Apakah itu betul, Ustadz? Kan kadang orang bingung, aku ini mau apa ini? Mau mendekat kepada cahaya itu seperti apa? Aku ini harus bagaimana? Kadang itu terlalu banyak mungkin gurunya begitu, sehingga mungkin bisa membuat dia semakin bingung nih, apa intinya apa. Kalau saya mengartikan bahwa kita yang penting adalah memegang Al-Quran erat-erat itu. Apa itu betul, Ustadz? Ya, sepintas betul. Tapi kalau ditelusuri itu bukan final. Kenapa? Karena semua orang juga berkeyakinan seperti itu. Intinya Quran. Bahkan ada sahabat ketika Nabi ingin menulis wasiat, dia deklarasi, kafana kitabullah, cukup bagi kita Al-Quran. Kalau cukup Al-Quran, maka Nabi nggak usah diturunkan. Tapi Quran sendiri tanpa pendamping, ini bahaya. Dia bisa menjadikan salah tafsir. Sehingga kita harus berpegangan dengan padanan Quran. Yang menjadikan Quran itu hidup. Siapa itu? Rasulullah. Jadi kita harus mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengarungi isinya Quran. Karena di dalam surat Waqiah, Ibu bisa lihat bahwa Quran tidak sendiri sebelum di alam materi. Sebelum masuk ke dalam wujud bentuk seperti ini, ya, itu dari awal penciptaan dia sudah didampingi oleh hal yang bersifat kesucian. Buka surat Waqiah, surat 56. Ayat 77. Sampai 79. Saya baca, Ustadz. Silakan. Ayat 77. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia. Ayat 78. Dalam kitab yang terpelihara. Ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. 80. Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ya, diturunkan. Jadi ayat ini sebelum turun. Dan dia bisa difahami oleh orang yang disucikan. Bukan orang yang bersuci, tapi disucikan. Tinggal Ibu cek siapa yang telah disucikan Allah. Akhirnya dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 bahwa yang disucikan Rasul dan Ahlul Bait. Sehingga untuk mengenal Quran, berpegang kepada Quran harus dengan mutahharun. Sebagaimana Allah sudah ikat Quran di Lauhul Mahfuz dengan mutahharun. Singkatnya seperti itu. Bahwa betul kita harus berpegang teguh kepada Quran. Tapi dengan siapa? Itu. Siapa yang membawa tangan kita lalu berpegang teguh pada Quran, ini harus ada wasilah yang menyampaikan sentuhan tangan kita untuk berpegang teguh. Itu siapa wasilah? Harus cahaya. Kalau Quran itu nur, maka yang memegang juga, yang mendampingi harus nur. Maka dari itu Ibu kalau lihat wasiat Nabi sebelum meninggal berkali-kali diulang, aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan Ahlul Bait. Ibu bisa buka di dalam kitab Sahih Hadis, tidak ada Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Ahlul Bait. Cuma tidak populer. Gitu.
Sebetulnya passwordnya sudah ada di dalam selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu passwordnya di situ. Passwordnya Quran, passwordnya agama di situ. Kira-kira gitu singkatnya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz bertanya ke? Gitu? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan terlebih dulu kepada Ustaz Fuad. Banyak ilmu-ilmu yang disampaikan cukup kata tadi Ustaz kata menambah frekuensi cahaya keimanan, kecintaan kita, hidayah kita menambah dan sehingga macam nak menangis saya bila mendengar hari ini. Dan antara cahaya yang ayat-ayat Quran yang Ustaz sampaikan tadi antaranya surah juz yang surah yang ke-33 tu. Kalau kita lihat semua yang ayat Ustaz kupaskan ayat-ayat yang berkenaan cahaya itu, setelah kita memahami, setelah Ustaz huraikan, saya rasa kita boleh amalkan bacaan-bacaan itu supaya menambahkan kecintaan kita. Semoga Allah bukakan hati kita ini dengan cahaya-cahaya, bukan saja tadi Ustaz kata Al-Quran, tetapi orang-orang yang mendampingi, iaitu Rasulullah, susuk yang hidup, yang Allah ciptakan cahayanya, nur dulu sebelum diciptakan bumi ini, sebelum diciptakan Nabi Adam. Dan lagi satu saya teringat doa yang diberikan Rasulullah berikan kepada Fatimah Zahra alaihissalam salamullah alaiha, iaitu ketika bila kita dalam keadaan demam atau yang diajarkan juga kepada Salman, iaitu Bismillahin Nur. Mungkin Ustaz boleh kupaskan sedikit tentang ayat doa Fatimah Zahra ni, doa nur itu Ustaz. Nanti Ibu bisa bukalah di kitab doa Mafatih tentang doa nur, Bismillahin Nur, Bismillahin Nurin Nur, cahaya di atas cahaya dan seterusnya. Manfaatnya diantaranya itu tadi untuk mengobati penyakit, misalnya anak demam dan sebagainya. Itu salah satu manfaat, itu salah satu. Tapi hakikatnya jauh dari itu. Dan saya tidak bisa dengan singkat untuk membahas doa nur yang begitu dalam dari Sayyidah Fatimah. Tentunya saya resume bahwa berhubungan dengan nur, passwordnya sudah ada, yaitu perbanyak selawat. Ibu biasakan, ataupun kalau memang sudah merasakan, sudah mendawamkan kontinu biasa selawat, misalnya sehari 100 dan sebagainya, sekarang bobotnya ditambah, yaitu waktu selawatnya jangan tergesa-gesa, dan rasakan bahwa ada nur masuk, ada cahaya masuk. Apa indikator cahaya masuk? Tentram, adanya ketentraman. Dan kita ketika menjalankan sesuatu tidak tergesa-gesa, dan kita memutuskan sesuatu tepat. Kenapa? Karena ada bimbingan cahaya. Nah, jadi yang sudah mendawamkan selawat ini, coba sekarang bobotnya misalnya kuantitasnya nggak usah ditambah, tapi kualitasnya yang diperbesar, yaitu jangan tergesa-gesa. Atau berusaha untuk merasakan semua kalimat yang diucap, baik dari kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu rasakan gitu. Allah ketika mencipta qalam di alam non materi, Allah mengatakan wahai qalam tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalam ya, nun wal qalami dalam surat An-Nur. Qalam itu makhluk, itu langsung tersungkur ketika menulis nama Muhammad. Siapa ini? Gitu. Siapa Muhammad ini? Yang namanya disandingkan dengan pencipta. Ya, saya minta maaf bukan hari Jumat. Intinya tadi kalau misalnya Ibu mau lebih dalam surat tentang doa nur, ya bukan maksudnya tema kita, tapi Ibu bisa lihat di buku doa, manfaatnya, dawamkan juga baik, ya.
doa nur. Jawaban yang Mas- singkat ini sudah saya fahami, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ketika kita membaca selawat itu, kita harus merasa menjiwai setiap patah perkataan tu, Iya. daripada kalimat Allah tu. Siapa tu susuk Muhammad itu, siapa itu Fatimah. Seperti Iya. kita membaca Allahumma salli ala Fatimah wa abiha. Semua Iya. susuk itu harus yang kita rasakanlah perjuangan mereka Iya. Itu salah satu gitu berarti upaya untuk menjadikan selawat itu berkualitas. Walaupun tanpa mengenal itu punya efek. Gak usah jauh-jauh. Orang nyanyi lagu barat, lagu tentang percintaan, nggak paham artinya, nggak kenal penyanyinya saja bisa meneteskan air mata. Bagaimana yang berkaitan dengan nur, berkaitan dengan cahaya. Terima kasih Ustaz, banyak. Allah berikan kesehatan pada Ustaz. Amin, sama-sama Ibu. Terima kasih Ustaz, maaf lahir batin. Afwan Ustadz, boleh ditutup dengan doa Ustadz? Ya. Afwan Ustadz, Iya, Bu. kita tutup dengan doa ya Ustadz. Silakan, Bu. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi nurika. Ya Allah, dengan hak nur cahayamu yang engkau titipkan kepada kekasihmu Al-Mustafa dan juga kepada keluarganya yang engkau sucikan. Jadikan cahaya ini masuk ke dalam lubuk hati kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut cahaya ini dari hati kami, dari jiwa kami. Benamkan cahaya ini sampai akhir hayat kami. Ya Allah, jadikan cahaya ini bersama kami kelak di yaumil mahsyar. Ya Allah, jadikan cahaya ini wasilah kami berjumpa denganmu. Ya Allah, jadikan cahaya ini menjadi penerang jalannya kami di dunia. Ya Allah, jadikan cahaya ini menjadikan hati kami tentram dan selalu cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah, siapapun yang dalam keadaan sakit, berkat cahaya ini sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, siapapun yang telah meninggal dunia, berkat cahaya ini terangi kuburnya. Ya Allah, siapapun yang dalam kesulitan, berkat cahaya ini mudahkan dan berikan jalan keluar baginya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku tua ya karena ini terus Oh ya, Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani, Mbak Gali, Mbak Gali, terima kasih Ibu semuanya.